Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika matematika. Nantinya kita akan belajar tentang materi-materi seperti himpunan, peluang, distribusi, dan juga distribusi khusus yang nantinya akan terbagi menjadi distribusi diskrit dan juga distribusi kontinu. Untuk lebih lengkapnya silakan simak dan pahami video berikut ini. Oke, kita mulai video kali ini dengan mempelajari tentang segitiga-segitiga kongruen. Nah, ini kalian sudah mulai nggak asing pasti dengan kata-kata sisi, sudut sisi. Ya, kita mulai itu dari pertemuan kali ini dari postulat 15. Postulat, yang namanya postulat ini kehadirannya tidak perlu kita buktikan, cukup kita yakini gitu saja. Sama 11-12 dengan definisi. Nah, pada kesesuaian antara dua segitiga, ini bunyinya postulat 15 nih, tentang sisi, sudut, sisi. Jadi, pada kesesuaian antara dua segitiga, jadi kalau ada dua segitiga, jika dua sisi dan sudut apit pada segitiga pertama kongruen dengan bagian yang bersesuaian pada segitiga kedua, maka kedua segitiga itu adalah kongruen. Maksudnya seperti apa? Misal, ini ada segitiga pertama, segitiga ABC. Nah, kemudian ada segitiga kedua. Nah, gini misalnya. Nah, segitiga DEF. Loh, kok diketahui kalau kongruen itu kan besarnya sama gitu ya, kok diketahui sudut ini itu besarnya sama dengan sudut ini. Tanda sama itu ditandai dengan simbol yang sama. Panjang ini, panjang CB itu sama dengan panjang FE, panjang AB itu sama dengan panjang DE, gini ya. Nah, maka dapat dikatakan karena sisi, sudut sisi, ini sudut apit namanya ya, kan sesuai. Jika dua sisi dan sudut apit, dua sisi, ini sisi pertama, sisi kedua, dan sudut apit yang diapit oleh garis ini, gitu ya. Pada segitiga pertama kongruen dengan segitiga kedua, maka dapat disimpulkan bahwasanya segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Hanya itu bunyi dari postulat 15. Nantinya postulat 15 ini banyak sekali kegunaannya. Bisa digunakan untuk membuktikan teorema selanjutnya maupun membuktikan dua segitiga itu kongruen. Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu bahwasannya apa? Dua sisi dan sudut apitnya itu yang bersesuaian itu sama atau kongruen, panjangnya sama. Gitu ya. Saya kira postulat 15 ini nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Kalian juga pasti paham tentang postulat 15 ini, tentang sisi, sudut, sisi pasti kongruen. Itu gampang. Sekarang kita masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh. Di contoh itu seperti ini bunyinya. Nah ini ya. Buktikan segitiga atau segitiga AEC kongruen dengan segitiga BED. Nah, itu yang disuruh untuk dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, tapi ingat di sini nggak saya kasih keterangan. Mohon maaf. Oke, nggak saya kasih keterangan, tapi kalau kalian melihat di buku, ya, di situ dijelaskan ya bahwasanya ada yang diketahui lagi, yaitu AB dan CD itu saling membagi dua di E, saling membagi dua di E. Nah, gini. Arti kata membagi dua, kita sudah masuk ke pembuktian ya. Ini tuh dikasih soal ya. Ini dan gambar dikasih soal. Kita disuruh membuktikan segitiga AEC kongruen dengan segitiga BED. Maaf, yang ini ada di soal tetapi disuruh untuk membuktikan gitu ya. Yang diketahui hanya gambar dan ininya saja. Lalu bagaimana cara kita membuktikan? Kita hanya berbekal AB dan CD saling membagi dua di E. Apa arti dari AB dan CD saling membagi dua di E? Artinya, karena saling membagi dua, ini panjangnya sama dengan ini panjangnya sama dengan ini. Kan gitu. Ya. Dengan kata lain, kalau mau ditulis, berarti kayak gini nih. Langsung ya, saya pakai cara langsung saja. CE sama dengan DE. Gitu kan? Ya. Koma, AE sama dengan BE. Loh, kan gini. Dari diketahui. Diketahui apa? Yang saling membagi ini. Ya, saling membagi dua di E. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini kita gunakan definisi kekongruenan. Artinya apa? Segmen garis CE itu kongruen dengan segmen garis DE.
Kalau yang seperti itu kan sama, artinya panjangnya sama. Kalau yang seperti ini, ini sudah berbicara tentang segmen garis. Segmen garis CE kongruen dengan segmen garis DE, segmen garis AE kongruen dengan segmen garis BE. Nah, seperti ini. Ini menggunakan apa kok bisa jadi kongruen? Ya, definisi kongruensi. Definisi kongruensi kan bilang, suatu segmen garis dikatakan kongruen jika panjangnya sama. Loh, ini panjangnya sama. Maka berdasarkan definisi kongruensi, CE kongruen dengan DE. Kayak gitu. Ya. Kemudian kita juga punya apa? Sudut AEC. Sudut AEC itu kongruen dengan sudut BEC. BED ya, BED. Atas dasar apa? Definisi bertolak belakang. Coba kalian cek kalau misalnya mau menggunakan definisi bertolak belakang itu definisi nomor berapa? Coba dicek bukunya ya. Yang jelas gini aja sudah benar, soalnya ini dan ini kan bertolak belakang. Jadi gini, kongruen gitu kan? Kan ada itu teorema, dalil yang menyebutkan bahwasanya untuk segitiga atau sudut-sudut yang bertolak belakang maka dia kongruen. Kan ada kayak gitunya tuh. Nah, selanjutnya dari ini kan kita sudah punya AE kongruen dengan BE, CE kongruen dengan DE, dan sudut AEC sama dengan sudut BED. Maka dapat disimpulkan bahwasanya segitiga AEC itu kongruen dengan segitiga apa? BED. Nah, alasannya apa? Menggunakan postulat 15, yaitu sisi sudut sisi. Jelas kan? Sisi sudut sisi, sisi sudut sisi. Oh, maka jelas bahwasanya segitiga AEC itu kongruen dengan segitiga BED. Mudah ya? Itu penggunaan postulat 15 dalam melakukan pembuktian. Oke, Pak, minta contoh lagi, Pak. Oke, ini masih ada contoh satu lagi. Contoh satu lagi, buktikan bahwasanya AE, segmen garis AE itu yang ini, kongruen dengan BD. BD itu yang ini. Dimana diketahui, ini yang diketahui loh ya, ini yang diketahui yang dikasih pada soal. Yang dikasih pada soal itu AD itu kongruen dengan BE. Ini sudah tak kasih tanda. AD itu kongruen dengan BE. Kemudian sudut DAB, DAB itu yang ini, kongruen dengan sudut EBA, EBA itu yang ini. Gitu ya. Yang akan kita buktikan adalah AE kongruen dengan BD. AE yang ini kongruen dengan BD. Jadi kita tidak hanya membuktikan segitiga yang kongruen, tapi garis-garis yang kongruen itu juga bisa menggunakan postulat 15 yang atas itu tadi. Caranya gimana, Pak? Mari kita sama-sama. Pertama kita jalan mulai sini ya. Kita tentunya tahu bahwasanya apa? Sudut DAB itu kongruen dengan sudut EBA. Jelas ya ini ya? Dari mana? Diketahui di soal. Ini? Ya. Oke, selanjutnya AD, segmen garis AD maksud saya itu juga kongruen dengan segmen garis BE. Juga jelas itu diketahui di soal. Ya. Saya lanjutkan di sebelah sini. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat? AB ya, kongruen dengan BA. Maaf, ini segmen garis gini ya. AB dengan BA sama enggak? Ya sama lah. Alasannya apa? Ruas garis yang reflektif. Coba dilihat ruas garis ekivalen, itu kan membuktikan 3 hal. Ruas garis dikatakan ekivalen jika dia simetris, reflektif, dan juga transitif. Kalau simetris itu AB itu sama dengan dirinya sendiri. Kalau reflektif itu AB kongruen dengan BA. Kalau transitif itu kalau ada AB kongruen dengan BC, BC kongruen dengan CD, maka AB kongruen dengan CD. Itu bunyinya. Yang jelas begini. Di sini ada AB. Kemudian ingat ya, ruas garis itu kan reflektif. Artinya dia kongruen dengan kebalikannya. AB dengan BA itu kongruen. Ruas garis yang reflektif. Maaf, nggak kelihatan ya. Ruas garis yang reflektif. Kayak gitu. Itu alasannya. Coba kalian lihat di ekivalen. Di ekivalen kan ada AB kongruen dengan AB, AB kongruen dengan BA, dan kalau misalnya ada AB kongruen dengan BC misalnya atau CD, kemudian CD kongruen dengan EF, maka AB kongruen dengan EF.
Bunyinya gitu. Yang ini kita ambil yang reflektif saja. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita punya segitiga DAB kongruen dengan segitiga EBA. DAB kongruen dengan EBA. Loh, kok bisa? Pakai apa? Ya tetap postulat 15. Sisi, sudut, sisi. Kok bisa, Pak? Loh iya, yang ini kan kongruen dengan dirinya sendiri. Coba dilihat ya, dilihat. Saya mau buat gambar dulu. Saya membuat gambar ini ya. Yang ini saya taruh di sini. Shred kayak gini. Nah, kayak gini. Ini D, ini A, ini B. Gini ya, shred sama shred. Nah, kemudian yang ini saya gambar di sebelah sini. Nah, gini. Ini itu B, ini itu E, ini itu A. Gini kan? Nah, yang AD itu kongruen dengan BE, berarti ini sama. Kemudian sudut DAB yang ini itu kongruen dengan EBA, berarti yang ini kan gitu. Kemudian di sini didapat AB itu kongruen dengan BA, AB dengan BA itu kongruen. Loh, ternyata ada sisi sudut sisi pada segitiga yang pertama itu kongruen dengan segitiga yang kedua. Maka apa hasilnya? Hasilnya adalah segitiga yang pertama yaitu segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga apa itu namanya? ABD. Kalau ABD berarti BAE gitu. Pokoknya nyebutkannya harus urut ya. Kalau nyebutkannya dari sini DAB maka EBA. Ya, EBA gitu harus urut pokoknya. Sesuai dengan sudut-sudut dan juga ruas garis yang bersesuaian. Gitu. Jadi dari ini sisi sudut sisi ini maka kita bisa menggunakan postulat 15 bilang bahwasanya DAB itu kongruen dengan EBA. Selesai. Loh Pak, kok bisa selesai? Itu kan yang ditanyakan, buktikan segmen garis AE itu kongruen dengan segmen garis BD. Oke, benar. Ini berarti masih ada tahapan lagi, satu lagi yang belum. Yaitu AE langsung kongruen dengan BD. Loh, kok bisa Pak? Apa alasannya? Alasannya kalian bisa menggunakan definisi 3.12 tentang segitiga kongruen. Apa definisi suatu segitiga itu kongruen? Kalau sisi-sisi maupun sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama atau kongruen juga. Gitu loh. Nah, sisi-sisi salah satu sisinya yaitu AE dan BD. AE dan BD itu kan sisi-sisi yang bersesuaian. Karena segitiganya sudah kongruen berdasarkan definisi, semua sisi-sisinya juga kongruen. Berarti yang bersesuaian tentunya itu juga kongruen. Berarti AE dan BD itu kongruen. Selesai, terbukti sudah. Nah, gini. Jadi begitu caranya. Bagaimana postulat 15 itu tidak hanya membuktikan kekongruenan saja, tetapi juga bisa membuktikan kekongruenan garis juga, tidak hanya segitiga saja maksud saya, tetapi juga membuktikan kekongruenan pada segmen garis. Gitu. Oke, selanjutnya kalau barusan kita sudah membahas tentang postulat 15 dan juga contohnya, sekarang ada postulat lagi, ada teorema lagi nih. Teoremanya 4.1 namanya teoremanya itu kaki-kaki gitu. Nah, bunyinya pada kesesuaian antara dua segitiga siku-siku, anggaplah ada dua segitiga siku-siku. Nah, jika kaki-kaki segitiga siku-siku pertama kongruen dengan kaki-kaki yang bersesuaian pada segitiga siku-siku yang kedua, maka kesesuaian itu maksudnya itu maka dua segitiga itu adalah kongruen. Gitu maksudnya. Ya, jadi kalau ada segitiga pertama RST nih dengan XYZ. RST, kaki-kakinya itu berarti yang ini, yang mengapit sudut siku-sikunya, ya, berarti RS dan ST, itu kongruen dengan XY dan YZ. Maka, berdasarkan teorema ini dapat dikatakan bahwasanya apa? Bahwasanya segitiga RST kongruen dengan segitiga XYZ. Tetapi karena ini teorema, maka kita harus membuktikannya terlebih dahulu tuh. Nah, gimana cara membuktikannya, Pak? Mari kita buktikan sama-sama. Besar sudut S, ya, itu kan sama dengan besar sudut Y, yaitu 90 derajat, kan gitu. Definisi sudut siku-siku, kita bisa pakai definisi sudut siku-siku. Gini ya, definisi sudut siku-siku. Artinya apa? Sudut S itu kongruen dengan sudut Y. Pakai apa ini? Definisi kongruensi. Karena besarnya sama, maka bisa dikatakan dua sudut itu kongruen. Oke, kalau sudah kita tahu, di sini kan diketahui nih,
Bahwasanya apa? Segmen garis RS itu kongruen dengan segmen garis XY. Itu yang diketahui. Kan gitu. Itu diketahui loh ya, jika kaki segitiga siku pertama kongruen dengan kaki-kaki. Nah, itu diketahui. Nah, kemudian ST itu kongruen dengan YZ. Ini kan kaki-kakinya juga kan? Berarti ini diketahui. Nah, selesai. Terakhir, ya sudah, kita tinggal bilang segitiga RST kongruen dengan segitiga XYZ. Alasannya apa? Alasannya jelas, kita menggunakan postulat 15. Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Kayak gitu. Loh, ternyata sekarang postulat 15 tidak hanya bisa digunakan untuk mengerjakan contoh yang tadi, tetapi bisa juga dikerjakan untuk membuktikan teorema-teorema. Salah satunya teorema kaki. Gitu ya. Oke. Pak, selain sisi, sudut, sisi, ada lagi nggak yang lain, Pak? Apa tak gitu? Jawabannya adalah ada. Namanya sudut, sisi, sudut. Cuma bedanya begini, kalau yang tadi itu postulat, yang ini itu teorema. Artinya, kalau itu teorema, maka harus kita buktikan terlebih dahulu. Nah, yang ini harus dibuktikan nih teorema. Bunyinya ya apa sih? Pada kesesuaian antara dua segitiga, jika dua sudut dan sisi apit segitiga. Nah, ini berbeda loh ya. Ini dua sudut dan sisi apit. Kalau yang tadi dua sisi dan sudut apit. Itu yang tadi. Kalau yang ini dua sudut dan sisi apit segitiga pertama kongruen dengan bagian yang bersesuaian pada segitiga kedua, maka kesesuaian itu atau dua segitiga itu adalah kongruen. Itu. Jadi yang diketahui ya, dua sudut dan satu sisi apit segitiga pertama kongruen dengan segitiga kedua. Jadi gini, cara membuktikannya bagaimana? Apa yang diketahui? Berarti dua sudutnya kongruen, ya. Sudut A dan sudut D. Ini misalnya. Sudut B dan sudut E, sudut B dan sudut E. Dan satu sisi yang diapit, berarti sudut AB dan sudut DE. Nah, kongruennya. Oke, sekarang, jadi begini nih. Sekarang, ini apa Pak, kok ada garis duanya? Anggap ini garisnya nggak ada dulu. Jadi, kita akan membuktikan bahwasannya ABC dengan DEF itu kongruen. Ya, sekali lagi, kita akan membuktikan, akan dibuktikan bahwasanya sudut ABC atau segitiga ABC maksud saya kongruen dengan segitiga DEF. Itu yang akan kita buktikan tuh. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikannya? Hanya dengan berbekal ini saja. Bagaimana? Yang pertama bukti, itu ya, bukti. Yang pertama kita harus memilih. Pilih titik P. Titik P. Nah, titik P di segmen garis DF kayak gini sehingga AC sama dengan DP. Nah, gini. AC-nya itu suatu bilangan maksudnya ya. Ingat, AC-nya itu suatu bilangan. Sama dengan DP. Loh Pak, memang boleh? Boleh. Coba lihat teorema 1.4. Tentang apa? Penempatan titik. Boleh. Pasti ada satu titik tertentu dan tunggal titiknya, sehingga kita bisa mencari titik itu disesuaikan dengan jaraknya. Gitu. Karena kita ingin menyesuaikan dengan AC itu sama dengan DP, ya bagaimana caranya? Ini kan kita punya ukuran AC ya. Entah itu ukurannya misalnya ini ya, misalnya itu X cm gitu misalnya. Berarti dari D sini kita juga harus menentukan jaraknya sebanyak X cm. Makanya AC di sini berperan sebagai angka. Ini AC itu berapa? X. Berarti di sini X gitu maksudnya. Biar sinkron dengan teorema 1.4 yang penempatan titik itu. Nah, DP baru di sini ternyata. Oh, di sini ternyata. Gitu. Ini kongruen dengan ini. Gitu. Jadi AC sama dengan DP. Artinya gini, AC sama dengan DP. Ini DP loh ya, bukan sampai DF loh ya. Ini baru sampai DP. Yang ini baru sampai DP. Nah, gini, kongruen yang ini sama dengan DP. Oke. Kalau sudah, kita sudah punya apa? Kalau AC sama dengan DP, maka AC kongruen dengan DP. Kan gitu, definisi kongruensi. Karena panjangnya sama, maka dia bisa dikatakan kongruen. Kan gitu. Kemudian apalagi yang diketahui? Sudut A kongruen dengan sudut D. Kongruen ya, sudut A dan sudut D. Dari mana itu diketahui? Kan gitu. Kemudian apalagi? Ada lagi nggak yang diketahui? Ada. Apa? Segmen garis.
segmen garis AB itu kongruen dengan segmen garis DE. Nah, kayak gini. AB kongruen dengan DE. Dari mana? Diketahui juga. Nih, AB kongruen dengan DE. Dan itu diketahui. Selanjutnya, kita sudah punya ini. Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Tapi ingat, sisinya ini bukan sisinya DF, tapi sisinya DP. Maka kita bisa tahu, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya segitiga APC itu kongruen dengan segitiga DEP. Nah, dari apa itu? Postulat yang tadi, postulat 15 tentang sisi, sudut, sisi. Nah, kayak gini. Loh Pak, yang mau dibuktikan kan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Jenengan baru membuktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEP. Kan beda, Pak? Ya, beda. Makanya prosesnya belum selesai sampai di sini. Kita harus menunjukkan bahwasanya P dan F itu sebenarnya satu titik. Gitu loh. Sebenarnya AC itu memang sama panjangnya dengan DF gitu loh. Cuma di sini kita ambil satu titik DP dulu. Biar apa? Biar nggak langsung kalau tiba-tiba kita langsung bilang DF atas dasar apa. Nah, di sini kita akan melanjutkan bahwasanya kita akan membuktikan bahwasanya P itu sama dengan F. Gitu. Itu pembuktian lanjutannya. Mari kita sama-sama buktikan. Selanjutnya, dari dua segitiga ini kongruen, maka kita bisa tahu bahwasanya segitiga ABC, mana ABC? ABC yang ini ya, kongruen dengan segitiga DEP. Kan gitu. Sudut maksud saya, sudut DEP. Katanya segitiga ABC dan DEP itu kongruen. Maka sudutnya juga harus kongruen kan? Sudut B dengan sudut yang ini, sudut E. ABC dengan DEP. Karena yang kongruen adalah ABC dan DEP. Berarti bukan DEF, tapi DEP. Gitu ya. Alasannya apa? Alasannya kita bisa pakai definisi 3.12 tentang segitiga kongruen. Maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya kalau misalnya segitiga kongruen, maka sudut-sudut yang bersesuaian juga ikut kongruen. ABC kan bersesuaian dengan DEP, makanya itu kongruen. Kayak gitu maksudnya. Oke? Bisa dilanjutkan ya? Nah, padahal sudut B di sini, sudut B itu kan sudut ABC, itu kongruen juga dengan sudut DEF. Dari mana? Diketahui ini. Ini kan yang diketahui ketika masih belum kita kasih sudut P kan? Yang ini masih belum ada titik P, maaf. Masih belum ada titik P, cuma bilang sudut B itu kongruen dengan sudut E. Sudut B itu yang ABC dengan sudut E, berarti DEF. Kan gitu. Ini soalnya ketika yang diketahui ini masih belum ada titik P. Garis ini belum ada. Gitu maksudnya. Ini dari diketahui. Nah, selanjutnya sudut ABC kongruen dengan DEP, sudut ABC kongruen dengan DEF. Maka kita bisa simpulkan bahwasanya sudut DEP kongruen dengan sudut DEF. Dari mana? Ini kongruen dengan ini kongruen dengan ini. Oh, berarti ini kongruen dengan ini. Kayak saya pernah dengar. Iya, pernah dengar. Di mana? Di sudut yang ekuivalen, terutama di transitif sudut. Pasti, yang kayak tadi itu loh. Kalau ada suatu sudut pertama kongruen dengan sudut kedua kongruen dengan sudut ketiga, maka pasti sudut pertama kongruen dengan sudut ketiga. Kayak gitu. Sudah ya? DEP, sudut DEP kongruen dengan sudut DEF. Maka garis EP, sinar garis maksud saya, itu sama dengan sinar garis EF. Kan gitu. Mana EP? EP dan EF itu sama. Loh kok bisa Pak ini berbeda? Iya dari gambarnya, tapi dari sini. Dari sudut DEP dan sudut DEF itu sama katanya. Sudut DEP dan sudut DEF itu sama. Kita sudah punya data itu. Transitif sudut. Dan itu sama. Karena sama, maka EP, sinar EP dengan sinar EF itu harus sama. Dasarnya apa Pak? Postulat 12. Coba kalian buka lagi tentang konstruksi sudut. Konstruksi sudut. Jadi intinya begini, kalau misalnya postulat 12 ini ya, saya jelaskan sekilas saja kalau lupa. Postulat 12 itu bilang gini, kalau ada satu garis vertikal, kemudian akan ada tepat satu. Nah, akan ada tepat satu garis, akan ada tepat satu besar sudut, gitu maksud saya, akan ada tepat satu besar sudut,
antara 0 sampai 180 tentunya, yang berkesesuaian dengan garis tersebut. Jadi kalau misalnya di sini ya, misalnya nih sudutnya 36 derajat, pasti hanya ada satu garis itu saja, gitu loh, yang membentuk antara garis vertikal ini dengan sudut 36. Paham ya? Jadi kalau ada satu garis, ini anggap satu garisnya sendiri. Atau tak gambar di sini sudah. Postulat 12 bunyinya gini. Kalau ada satu garis vertikal, kemudian kita tentukan bahwasanya ada sudut 36 derajat dari sini. 36 derajat. Oh, 36 derajat misalnya ya sudah ini kita ukur 36 derajat. Ya sudah, pasti hanya ada satu garis. Misalnya ini tak kasih nama A, ini tak kasih nama B, pasti hanya ada satu garis. Nah, ini garisnya. Sinar ini maksudnya ya, sinar garis, yaitu BC, sehingga sudut ABC itu 36 derajat. Nah, di sini bilang, sudut DEP itu kongruen atau sama besarnya dengan sudut DEF. Maka, berdasarkan postulat 12 yang barusan itu, yang ketunggalan sinar itu, maka EP pasti sama dengan EF. Soalnya dari satu garis vertikal hanya bisa dibentuk satu garis yang sudutnya itu sesuai, yang sudutnya itu sama, gitu loh. Makanya EP harus sama dengan EF, gitu. Coba kalian pahami ini berulang-ulang, kalian baca postulat 12 juga. Intinya kayak gitu, kalau misalnya sudah ditentukan sudutnya sekian derajat, pasti cuma ada satu garis yang bisa membuat sudut benar-benar 36 derajat dari sudut vertikal ini, gitu. Karena ini sudutnya sama, maka pasti sama, soalnya garis vertikalnya sama. DE sama-sama DE kan? Ya, DEP dan DEF sama-sama menggunakan DE garis vertikalnya. Pasti sama, karena besar sudutnya itu sama. Itu bunyi postulat 12. Selanjutnya, kalau ini sudah yakin EP itu sama dengan EF, panjangnya EP itu sama dengan EF, sinarnya itu sama, selanjutnya kita lihat bahwasanya kita tahu P itu ada pada, kelihatan ya, ada pada garis DF dan garis EF. Garis ya. Berarti bisa diperpanjang. P itu ini, itu kan ada pada DF, gitu ya. Juga ada pada EF. Loh Pak, kok bisa ada pada EF? Tidak ada gitu. Iya, dari gambar seolah-olah nggak ada pada EF. Tetapi dari sini, EP itu sama dengan EF. Sinar EP sama dengan sinar EF. Oh, berarti P itu juga ada pada EF gitu loh. Ya, dari ini berarti ngelihatnya yang ini. Kalau yang ini ngelihatnya dari gambar. Dari gambar yang ini, P ada pada DF. Kalau yang EF itu ngelihatnya dari sini. Ya, EP itu kan sama dengan sinar EP, maksud saya sama dengan sinar EF. Berarti titik P itu juga ada pada EF gitu loh maksudnya. Ya, ini dari diketahui. Dari diketahui di gambar dan juga dari ini loh ya. Dari EP sama dengan EF sinarnya. Nah, kita juga bisa tahu F itu ada pada DF, sinar DF dan juga sinar EF. Kok bisa Pak? Coba, F ada pada DF, benar Pak? Iya ini, F ada pada DF, benar toh? Sinar maksudnya. F ada pada EF, benar Pak? Iya benar ini. F ada pada EF. Nah ini bisa dilihat dari gambar. Ya, dari apa itu? Diketahui. Sudah? Nah, dari sini P ada pada DF dan EF. F ada pada DF dan EF. Garis maksudnya ya. Maka bisa disimpulkan bahwa P itu ekivalen dengan F. Maaf, P ekivalen dengan F. Atas dasar apa? Apa Pak? Teorema 2.1. Bunyinya gimana sih? Yang bilangnya gini nih, kalau teorema 2.1. Dari dua garis yang berbeda, ini kan ada dua garis berbeda nih, DF dan EF, DF dan EF. Ya, dua garis yang berbeda DF dan EF berpotongan di tepat satu titik. Loh ini kok dua titik? Padahal di teorema 2.1 bilang dari dua garis yang berbeda berpotongan di tepat satu titik, hanya satu titik. Loh ini kok ada dua? Oh berarti P dan F itu sama, gitu loh. P dan F itu sama. Oh, karena P dan F itu sama, maka saya lanjutkan di sini. Karena P dan F itu sama, maka kita kan dapat ini nih. Ini. Kita dapat ini.
Tadi kita dapat segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEB. Maka segitiga ABC itu juga kongruen dengan segitiga DEF. Loh Pak, boleh tak? Boleh kan, sama P dengan F. P dengan F kan sama, maka yang P di sini tak ganti F. Selesai sudah. Terbukti. Untuk selanjutnya, karena kita sudah bisa membuktikannya, kalau misalnya ada sisi sudut sisi seperti ini, kita sudah bisa langsung pakai teorema 42 yang mengatakan bahwa dua segitiga itu adalah kongruen. Gitu. Mudah ya? Saya kira mudah sekali. Oke, saya lanjutkan di definisi 4.1 mengenai, ini kalau definisi saya jelaskan, nggak ada pembuktian ya. Definisi 4.1 itu mengenai segitiga tak sama kaki, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Jadi apa sih segitiga-segitiga itu? Yang pertama, kalau di buku itu pakai paragraf banyak, yang ini saya pecah-pecah, jadi biar kalian gampang memahaminya. Yang pertama, segitiga ABC tak sama kaki. Nah, segitiga ABC disebut tak sama kaki jika tidak ada sisi yang kongruen. Jadi semua sisinya, panjangnya itu berbeda-beda. Gitu ya. Itu namanya segitiga ABC tak sama kaki. Kalau segitiga ABC dikatakan sama kaki, jika memiliki paling sedikit dua sisi yang kongruen. Kalau ada dua sisi saja yang kongruen, maka dia disebut sama kaki. Gampang ya? Yang C, segitiga ABC sama sisi, jika ketiga sisinya kongruen. Jadi seluruh sisinya kongruen, baru dikatakan segitiga sama sisi. Yang D ini berarti. Yang D, pada segitiga sama kaki, jadi turunannya yang B. Oke, yang ini turunannya yang B. Pada segitiga sama kaki, pada segitiga sama kaki, sisi yang berbeda disebut alas. Dan sudut yang mengapit alas disebut sudut alas. Sedangkan sudut lainnya disebut sudut puncak. Maksudnya gimana? Saya jelaskan dulu. Yang ini, yang A contohnya. Nah, kayak gini. Ini dan ini itu berbeda. Maka segitiga ABC itu dikatakan tak sama kaki. Tak sama kaki. Udah ya? Ternyata ini dan ini itu sama. Maka yang seperti ini segitiganya disebut sama kaki. Karena paling sedikit dua sisinya itu sama. Terus ada lagi yang seperti ini. Nah, ini ternyata semuanya sama, maka disebut sama sisi. Pertanyaan lanjutan pasti, kenapa kok paling sedikit dua sisi? Bagaimana? Berarti sama sisi itu sama kaki? Iyap, tepat sekali. Berdasarkan definisi ini, karena paling sedikit dua sisi itu kongruen disebut sama kaki, karena di sini ada tiga sisi yang kongruen, maka segitiga sama sisi pun itu juga disebut segitiga sama kaki. Gitu ya. Ini contoh untuk A, B, dan C. Sekarang bagaimana yang D? Yang D itu kan bilangnya gini. Pada segitiga sama kaki, saya buat segitiga sama kaki di sini. Ini segitiga sama kaki, ini sama ya, kakinya sama. Sisi yang berbeda disebut alas, berarti ini itu dinamakan alas. Soalnya beda sendiri kan? Dan sudut yang mengapit alas disebut sudut alas. Ya, sudut yang mengapit alas. Mana sudut yang mengapit alas? Ini. Sudut yang mengapit alas, dua-duanya ini disebut sudut alas. Nah, gini. Sedangkan sudut lainnya berarti tinggal sini kan? Tinggal yang ini kan? Nah, ini disebut sudut puncak. Puncak. Nah, gini. Ya, bisa ya? Nggak ada masalah ya? Oke, kalau nggak ada masalah, saya lanjutkan di teorema 4.3. Kalau sudah berbunyi teorema, maka kita harus membuktikannya. Apa bunyinya teorema 4.3? Segitiga sama kaki ya. Jika dua sisi pada suatu segitiga kongruen, nah dengan kata lain segitiganya pasti sama kaki. Ini saya kasih kode ini biar kalian berpikir di sini. Jika dua sisi pada suatu segitiga itu kongruen, berarti segitiganya sama kaki nih, gitu. Maka sudut-sudut di depan sisi tersebut harus kongruen. Jadi gini, apa yang diketahui? Dua sisi pada suatu segitiga itu kongruen. Anggap itu sisi AB dan juga sisi AC. Jadi itu diketahui. Yang akan kita buktikan adalah sudut-sudut yang ada di depannya. Berarti sudut ini dan sudut ini. Sudut B dan sudut C itu kongruen. Itu yang akan kita buktikan. Ya, itu yang akan kita buktikan. Gimana Pak cara membuktikannya? Oke, mari kita sama-sama buktikan.
Bukti. Nah, kayak gini. Bukti yang pertama apa? Bukti yang pertama kita punya bahwasanya AB, segmen garis AB itu kongruent dengan segmen garis AC. Gitu kan? Diketahui. Nah, ini. Kemudian kita juga punya bahwasanya AC kongruent dengan AB. Ya enggak? Dari mana? Simetris. Kalau sudut 1 kongruent dengan sudut 2, maka sudut 2 kongruent dengan sudut 1. Kan gitu. Ya. Kalau refleksif tadi AB kongruent dengan BA. Kalau simetris AC itu kongruent dengan AB, maka AB kongruent dengan AC, atau sebaliknya. Kalau AB kongruent dengan AC, maka AC kongruent dengan AB. Gitu ya. Yaitu simetris. Jadi kita sudah punya dua hal ini. Kemudian selanjutnya sudut A kongruent dengan sudut A. Jelas ya. Pasti sudut itu kongruent dengan dirinya sendiri. Apa itu? Refleksif. Kan gitu. Kongruent dengan dirinya sendiri, sudut refleksif. Kemudian dari dua hal ini, jadi sebenarnya gini, dari gambar ini kita bisa membuat suatu apa ya namanya ya, suatu segitiga jadi dua gitu loh. Segitiga yang pertama itu yang ini, anggap ya, ini A, B, C, dan segitiga yang kedua adalah ini. Anggap sama ya, A, C, B, gitu. Kan sama saja toh, ABC dengan ACB ini sebenarnya yang akan kita buktikan itu. Dan diketahui di sini bahwasanya apa? AB kongruent dengan AC. AB kongruent dengan AC. Ya enggak? AB kongruent dengan AC. Loh, AB kongruent dengan AC. AC kongruent dengan AB. Oh, AC kongruent dengan AB. Loh. Sudah ya. Kemudian sudut A kongruent dengan sudut A. Oh, sudut A kongruent dengan sudut A. Itu maksudnya. Ya, sudut A kongruent dengan sudut A. Soalnya kalau pada segitiga sama kaki, sekalipun dibalik cuma digini kan tetap bersesuaian semua, gitu loh. Garis-garis dan juga sudutnya. Kalau cuma diputarnya begini saja ya, begini. Yang ini jadi di sini, yang ini jadi di sini. Jadi nggak akan mengubah apapun. Yang bersesuaian tetap sama. Gitu. Jadi dari ini kita kan sudah punya apa ini? Sisi, sudut, sisi. Ya, sisi, sudut, sisi. Maka kita bisa langsung menyimpulkan sudut ABC kongruent dengan segitiga ABC kongruent dengan segitiga ACB. Kayak gini. Apa alasannya? Postulat berapa tadi ya? Saya lupa. Postulat atau teorema? Teorema ya. Soalnya teorema atau postulat itu? Oh, ternyata postulat. Postulat 15 tentang apa? Sisi, sudut, sisi. Kalau yang teorema kan sudut, sisi, sudut. Kalau yang ini kan kita pakai sisi, sudut, sisi. Ya, berarti ABC itu kongruent dengan ACB. Sudah? Nah, karena kongruent maka sudut B itu harus kongruent juga dengan sudut yang bersesuaian. Sudut yang bersesuaian apa? Sudut C. Pakai apa itu definisi 3.12? Tentang apa? Segitiga kongruent. Kalau dua segitiga itu kongruent, maka sudut B itu sama dengan sudut C. Kan ini bersesuaian. Ini. Oh, kongruent. Maka semuanya harus sama. Ini sama dengan ini, sudutnya besarnya. Ini sama ini sama. Ini dengan ini juga harus sama. Gitu. Kongruent. Nah, sudah. Maka kita sudah bisa membuktikan sudut B kongruent dengan sudut C. Yang ini. Gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan teorema 4.3 maksud saya. Jika dua sisi pada suatu segitiga itu kongruent, sisi ini dan sisi ini kongruent, maka sudut-sudut yang ada di depan sisi tersebut kongruent. Oh, berarti sudut ini dengan sudut ini itu kongruent. Itu bunyi teorema 4.3 yang sudah kita buktikan. Oke, lanjut. Dari teorema 4.3 tersebut ada akibat. Akibat ini bisa kalian sebut sebagai teorema anak, bisa ada yang nyebut sebagai corollary, dan seterusnya lah. Ya, intinya sama, termasuk teorema juga yang harus dibuktikan. Cuma teorema anak diturunkan dari teorema yang sudah ada, gitu maksudnya. Apa bunyinya? Akibat 4.1 itu gini, setiap segitiga sama sisi, kalau tadi itu kan hanya dua sisi pada suatu segitiga kongruent gitu kan ya.
Kalau ini sudah bicara setiap segitiga sama sisi adalah segitiga sama sudut. Segitiga sama sudut itu kalau seluruh sudutnya itu sama. Gitu. Nah, terus bagaimana cara membuktikannya? Anggaplah di sini saya punya gambar. Maaf. Aduh. Anggap ini segitiganya bagus ya. Dan anggap ini segitiganya sama sisi. Gini. Segitiga sama sisi. Oke, diyakini ini segitiga sama sisi. Akan kita buktikan kalau misalnya ini terkasih sudut A, B, dan C, akan kita buktikan bahwasanya sudut A itu kongruen dengan sudut B dan juga kongruen dengan sudut C. Nah, ini yang akan dibuktikan. Lalu bagaimana Pak cara membuktikannya? Gampang. Cara membuktikannya coba dilihat dulu. Coba dilihat dulu apa? Ini kan tadi saya bilang anak. Ya, anak dari apa? Anak dari teorema 4.3. Maka kita bisa menggunakan teorema 4.3 untuk membuktikan akibat ini. Pertama cara menggunakannya, yang BC itu diabaikan. Ya, soalnya kan teorema 4.3 itu hanya berbicara tentang dua sisi pada suatu segitiga itu kongruen, maka sudut-sudut di depan sisi tersebut pasti kongruen. Nah, karena berbicara dua sisi, kita lihat yang ini, AB dan AC. Ya, karena AB dan AC itu kongruen, gini ya, karena AB dan AC itu kongruen, maka apa yang terjadi? Sudut B itu kongruen dengan sudut C. Kan gitu bunyinya teorema 4.3 ini. Jika dua sisi pada suatu segitiga kongruen, maka sudut di depan sisi-sisi tersebut juga kongruen. Ini kok kongruen? Maka sudut ini dengan sudut ini itu kongruen. Nah, itu bunyinya teorema 4.3. Gitu ya. Nah, sekarang kita tutup sudut yang lain, yaitu yang ini yang kita tutup. Atau maaf, sisi yang lain maksud saya. Sisi yang lain kita tutup. Yang ini atau yang ini terserah. Sebenarnya kalian mau menutup sisi yang manapun terserah kalian. Ya, sekreativitasnya kalian lah mau seperti apa. Gitu ya. Kalau mau menutup yang mana? Yang ini ditutup, nggak masalah juga. Ya, yang ini ditutup nggak masalah. Jadi kalau misalnya, cuma kalau saya mau menutup yang ini dulu lah, yang ini dulu, biar nanti gampang kalian memahaminya. Yang ini saya tutup ya, gini. Berarti kan kita punya ini panjangnya AB, segmen AB itu kongruen dengan segmen BC. Gini kan? Maka kalau pada segitiga ada dua sisinya kongruen, maka sudut yang ada di depannya itu juga kongruen. Berarti sudut A dan sudut C, gitu kan? Ini depannya itu sudut C, yang ini depannya itu sudut A. Saya ulangi, yang ini itu depannya sudut C, yang ini depannya sudut A. Jadi sudut A kongruen dengan sudut C. Kayak gitu, sama teorema 4.3. AB itu kan depannya C, BC depannya A, maka sudut A itu kongruen dengan sudut C. Sudah? Nah, sekarang kita punya ini, sudut A kongruen dengan sudut C. Tak tulis lagi dah, sudut A kongruen dengan sudut C. Kemudian sudut C kongruen dengan sudut B. Nah, kayak gini. Maka apa hasilnya? Sudut A kongruen dengan sudut C kongruen dengan sudut B. Oh, pasti kalau gitu hasilnya sudut A itu juga kongruen dengan sudut B. Apa itu? Transitif. Transitif kayak gini. Ya, gampang sekali. Transitif. Jadi pakai transitif. AB, AC, maka AC, BC, maka AB. Gitu ya. Oh, ternyata ketiganya itu saling kongruen, maka sudut A kongruen dengan sudut B, ini ya, sudut B kongruen dengan sudut C. Loh, terbukti. Selesai, sudah terbukti. Kayak gitu. Mungkin itu untuk pembuktian mengenai segitiga yang kongruen. Oke, mungkin itu dulu untuk video pertemuan kali ini. Silahkan catat apa-apa yang perlu kalian tanyakan, kemudian kita diskusikan pada saat waktu diskusi berlangsung.
Itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Egi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.